Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Ya adik-adik, tentunya kakak-kakak mengharapkan adik-adik sekalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat juga ya. Saat ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah persekutuan PLK Teruna. Yang saat ini juga kita memperingati hari besar kita, yaitu hari apa? Hari kebangkitan Ya, Tuhan Paskah. Yesus. Ya adik-adik, kakak harap kita semua dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya. Adik, sebelum memulai ibadah, seperti biasa kita akan menyanyikan bersama-sama Mazmur. Bersemangat tanpa ragu-ragu kami Teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Ya baiklah adik-adik, sebelum kita akan lanjut ibadah kita, terlebih dahulu kita akan buka dalam doa ya. Kakak akan pimpin kita di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami kembali bersyukur kehadapan-Mu akan kasih setia Tuhan yang tak henti-hentinya dalam sepanjang kehidupan kami, hari lepas hari, hingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami, kakak-kakak layan dan adik layan, boleh melaksanakan ibadah persekutuan Teruna yang kembali kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Ya Bapa, tolong bantu kami Tuhan, biarlah Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini Tuhan, iman percaya kami semakin dikuatkan Tuhan dan kami memiliki semangat yang terus untuk melayani Tuhan. Ya Bapa, Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan kapan syukur kami buka ibadah ini hanya dalam nama anak-Mu yang kudus. Amin. Iya adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca Mazmur. Pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 150 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kakak ulangi sekali lagi dari Mazmur 150 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Nah, kita bacanya bersama-sama ya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik, demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Kita akan merespon pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Adik-adik, kita masuk dalam firman Tuhan dan pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Markus pasalnya yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8.
Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena sampai pada saat hari ini Engkau senantiasa selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan, dalam ibadah persekutuan teruna kami pada pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap firman yang akan kami baca dan kami renungkan ini, mampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bacaan Alkitab kita terdapat di dalam Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita saksikan video singkat berikut ini. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini." Ya adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan dan juga sudah menyaksikan video singkat tadi. Dan juga untuk tema kita pada renungan pagi hari ini yaitu "Karena Allah aku dibebaskan". Nah, melalui pembacaan firman Tuhan dan juga melalui video yang sudah kita saksikan bersama, mau menyampaikan beberapa hal kepada kita. Yang pertama adalah Yesus telah bangkit. Dan yang kedua, bahwa kebangkitan Yesus itu adalah kabar sukacita bagi kita semua.
Lalu apakah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit bagi kita? Kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari belenggu maut, yaitu dosa. Maka kita harus bisa membuktikan cinta kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tuhan bahkan rela mati berkorban demi kita untuk menebus dosa-dosa manusia yang seharusnya kita sendiri yang menanggung dosa-dosa itu. Tapi karena Tuhan sangat-sangat mengasihi kita, Tuhan rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Maka dari itu sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bisa mewujud nyatakan kasih setia Tuhan ini dengan kita selalu taat dan setia kepada Tuhan. Kemudian kebangkitan Yesus ini juga adalah kabar sukacita yang harus kita sampaikan, yang harus kita teruskan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus bisa bertutur kata, kita harus bisa berperilaku, dan juga pola kehidupan kita harus bisa mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Kita harus tahu apa yang mau Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, sekarang ini kita tahu dan kita mengalami bahwa kita sedang menghadapi pergumulan yang sangat luar biasa, yaitu dengan adanya wabah penyakit yang semakin menyebar, yaitu virus corona atau COVID-19 ini. Kita terpaksa harus melakukan aktivitas semua di dalam rumah, baik itu belajar di dalam rumah maupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi adik-adik, memang hal ini pasti menyulitkan kita, apalagi kalian sebagai anak-anak remaja pasti sangat menginginkan yang namanya kebebasan. Kalian pasti ingin jalan-jalan keluar rumah, atau juga mungkin pada saat masa-masa liburan kalian ingin liburan bersama keluarga, keluar kota, atau juga berkumpul dengan teman-teman semua. Pasti tidak mudah untuk kita selalu berdiam diri di rumah. Tapi kita harus tahu dan percaya bahwa di dalamnya Tuhan punya maksud. Mungkin saat ini Tuhan menginginkan kita supaya kita berdiam diri di rumah agar kita dapat merenungkan kembali, mengintrospeksi diri kita kembali, apa sih selama ini yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apakah kita sudah melakukan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka dari itu adik-adik, kita harus percaya bahwa sementara ini Tuhan sedang memulihkan kita. Sekarang ini Tuhan sementara memperbaharui hidup kita, dan Tuhan sementara membebaskan kita dari setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan agar kita tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, di Minggu Paskah ini dan dengan situasi yang sekarang ini, kakak harap adik-adik bisa merenungkan kembali, mengintrospeksi diri kita masing-masing, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah rela mati di kayu salib dan hanya untuk menebus kita dosa-dosa manusia. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama, kita akan menyanyikan terlebih dahulu di dalam Kidung Jemaat nomor 340, Hai Bangkit Bagi Yesus. Kita nyanyi bersama-sama. Mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini.
Terima kasih juga untuk firman yang sudah boleh kami dengar dan kami renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan, Engkau selalu memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami dan dengarlah doa kami. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah persekutuan PLK Teruna pada hari ini. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga berakhir. Ya adik-adik, selamat merayakan Paskah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom. Adik-adik, dalam rangka merayakan Hari Paskah, kakak mengajak kalian untuk mengikuti aktivitas yaitu lomba membuat dan membaca karya puisi yang kalian ciptakan sendiri. Kakak harap kalian bisa mengikuti kegiatan ini ya, dan kakak akan sedikit mempraktekannya. Kematianmu membawa duka cita yang mendalam bagi kami. Kau rela mengorbankan nyawamu demi kami manusia berdosa. Tapi kebangkitanmu menyadarkan kami betapa dahsyatnya kuasamu. Kemenangan telah nyata bagi kami, dan kau memberi harapan baru bagi anak-anakmu yang setia menanti. Ya adik-adik, itu tadi puisi singkat yang sudah boleh kakak praktekkan, dan kakak harap kalian bisa membuat puisi sendiri dalam bentuk video, dan kalian bisa kirim video nanti melalui grup Podcast Eklesia, dan nanti akan dinilai oleh beberapa juri yang nantinya juga akan dipilih beberapa orang untuk tahu siapa yang akan menang. Sekian dari kakak, selamat merayakan Hari Paskah.